Oke, shalom semuanya. One, two, three. Pria sejati. Yes. Oke, jadi kita bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini kita boleh ketemu lagi di couple meeting Zoom Kompas TP3 area Jambi. Terima kasih untuk teman-teman dari area-area lain yang boleh ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita juga bersyukur, berterima kasih. Di tengah-tengah kita ada hambanya, Bapak Pendeta Ishak Tulus, salah satu BOD dari CMNI Indonesia, dan salah satu pembicara terkenal di Indonesia, di gerakan Camp Pria tentunya ya. Dan bukan hanya sebatas pembicara, tapi saudara, sahabat, Bapak rohani bagi setiap kita di dalam pergerakan ini. Dan kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita semua sehat, kita semua kuat di tengah-tengah situasi seperti ini. Sebab itu kita mau siapkan hati kita malam hari ini untuk kita boleh menikmati lawatan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan oleh kuasa perkataan firman-Nya yang meneguhkan setiap kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di mana kami ada sampai saat malam hari ini. Oleh karena anugerah dan perlindungan-Mu, kami boleh hidup. Kami bersyukur buat satu hari lagi kesempatan yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah setiap kami terus mengalami kemenangan, datang pada kemenangan yang datangnya daripada-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan Engkau Allah yang memegang tangan kami, menuntun hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
Engkau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jangan turun dulu ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman mari katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur padamu, Kau beri kemenangan bagi kami, sebab Kau yang menyertai langkah hidup kami. Kau yang menuntun kami. Kami bersyukur, kami aman di dalam-Mu. Kami menang bersama-Mu, sebab Kau telah menang. Kami lebih dari pemenang. Haleluya.
minta Pak Buyung untuk buka dalam doa sekaligus untuk firman Tuhan. Silakan di-unmute Pak Buyung. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul, mengadakan Zoom Kompas untuk Pak Sutri, pasangan suami istri Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Beri kami pendengaran seorang murid Tuhan, sehingga apa yang disampaikan malam ini oleh hamba-Mu, setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, buat teman-teman kami yang belum masuk ke Zoom ini Tuhan, biar mereka juga diberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu dan firman-Mu. Amin. Oke, silakan. Mungkin langsung aja Pak Ishak. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Salam. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih buat kesempatan malam hari ini bersama-sama Bapak Ibu dalam pertemuan virtual yang luar biasa. Ya, kita dari jarak jauh semua tapi bisa kumpul. Saya melihat tadi ada Pak Kris, kayaknya Pak Kris keluar ya. Pak Kris dari Lubuk Linggau, terus kemudian ada juga alumni Priyasjati dari Cikarang, itu saya lihat ada satu, kemarin saya bagi linknya. Kemudian ada juga dari Madiun Pak Gun, ya, puji Tuhan. Dan saya nggak tahu yang lainnya Pak, ada lagi yang dari luar kota Jambi, yang pasti kita sekarang berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini situasinya belum membaik ya. PPKM diperpanjang lagi sampai nanti tanggal 2 dan level 4 tidak boleh ibadah, termasuk Bekasi. Kayaknya seluruh Jawa itu masih level 4 dan belum boleh beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di Sumatera boleh beribadah, separuh online, separuh onsite, puji Tuhan ya. Di Bekasi belum bisa Pak, jadi masih online. Oke, kita akan belajar bersama-sama dan saya beberapa hari ini di WA, ditelepon oleh beberapa istri alumni Priyasjati. Ya, yang pertama ada satu istri telepon saya, telepon juga WA, ya, karena suaminya suka mabuk, lalu kemudian mukul, ya. Ini alumni Priyasjati loh ya. Jadi yang saya omongin ini. Penyebabnya hanya satu, karena nggak pernah hidup dalam komunitas. Makanya kita perlu berkomunitas supaya apa? Bisa saling mengingatkan. Lalu kemudian satu lagi baru tadi ya, tadi WA saya dan suaminya sudah bawa 2 pisau mau bunuh istri sama anak wanitanya dan sudah ngomong cerai-cerai dan lain sebagainya sampai istrinya putus asa. Ya sudah, kalau mau cerai secepatnya aja, sampai ngomong begitu. Ya, tapi ujung-ujungnya dari chattingan sama saya dan ngomong begini, Kak, tolong ya, ini jangan sampai kedengaran sama dia, tapi bagaimanapun dia adalah suamiku. Wah, saya langsung ngomong, perkataan terakhir ini full power ya, ini tolong dipegang terus bahwa dia suamimu. Sekali waktu pasti terjadi mujizat, dia berubah. Nah, gitu. Lalu satu lagi, dan ini istri pendeta yang tadi, dan pendetanya ini dikagumi banyak orang. Makanya saya mau ngomong sekali lagi para pria yang ada di tempat ini ya, jangan menjadi pria yang dikagumi sama istri-istri orang, tapi istri sendiri nggak kagum sama sekali ya. Ayo bilang sama suamimu para istri, Pak jangan pura-pura nggak dengar gitu. Yali tolong bilang sama Buyung, nah, kamu jangan pura-pura nggak dengar ya gitu. Lebih baik begini loh, lebih baik kita di luar itu menjadi orang sederhana, tapi di dalam rumah kita luar biasa, harusnya begitu ya. Itu kita harus pegang teguh ya. Jangan sampai kita diidolakan banyak orang, tapi istri kita menderita karena kita. Terus terakhir sore ini tadi ya. Nah ini Pak Gun, ada Pak Gun di sini ya, Pak Gunawan dari Madiun. Ini salah satu orang yang
paling rajin di Koran Deo bersama saya tiap pagi ya. Istrinya tadi telepon saya, WA saya maksudnya ya. Lalu kemudian dia komplain karena apa? Suaminya itu kadang-kadang kalau pegang HP ya, dari pagi sampai sore ya. Nontonin film di apa namanya di HP ya. Kadang-kadang juga katanya sih melayani, tapi intinya begini. Di luar dia bisa lepaskan setan ya, di luar dia bisa menyembuhkan orang gila, tapi saya mau katakan dia sendiri gila nggak terasa kayaknya ya. Itu makanya mari kita sama-sama sembuh ya, kita sama-sama pulih, kita sama-sama kembali kepada hakikatnya seorang pria sejati ya. Sekarang ini banyak orang ikut seminar kemana-mana supaya keluarganya pulih, padahal pria itu adalah pria sendiri itu adalah metodenya Allah untuk memulihkan keluarga ya. Kalau pria pulih maka istri pasti pulih. Kalau pria pulih keluarga pasti pulih ya. Ayo para istri colek pundak suamimu dan katakan jangan pura-pura nggak dengar, ini belum khotbah ya. Pak Buyung sama Pak Simon ini pejabat penting di Jambi ini buat pria sejati. Nah, ini istri saya ini. Nah, itu. Ya. Jadi kalau istri saya almarhum itu orang kuning merah ya. Kalau ini sekarang hijau ungu. Jadi kalau nggak dikentong nggak bunyi dia. Jadi kontras sekali, tapi saya belajar dari banyak hal ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Tema kita malam hari ini adalah menang dari ketakutan. Kalau saya boleh katakan juga menaklukkan ketakutan sendiri. Dan ini juga gak gampang ya. Itu harus sepakat dalam satu rumah. Oke, kita buka ayatnya di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Angkat jempolnya. Oke, sip. Yesaya pasal 41 ayat 10, ayat itu berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pujian tadi itu dasar ayatnya ada di sini ya. Jangan takut ya karena aku menyertai kamu, jangan bimbang. Jadi orang yang takut itu sama dengan nggak percaya dengan penyertaan Tuhan. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Orang yang bimbang itu sama dengan melecehkan Tuhan. Jadi biasanya begini, takut, lama-lama bimbang. Nah gitu. Kalau sudah bimbang itu separuh percaya ya. Dan orang bimbang lama-lama meninggalkan Tuhan ya. Makanya jangan bimbang. Dan orang bimbang juga begini. Orang bimbang itu lebih cepat jatuh daripada berdiri tegak. Itu sebabnya jangan bimbang. Ingat statement di Strongman ya. Iman itu akan mendatangkan keberanian, tapi pembunuhnya adalah ketakutan. Nah, makanya saya mau kasih tahu begini buat Bapak Ibu yang ada di dalam virtual ini, musuh terbesar kita itu bukan persoalan yang besar. Musuh terbesar itu bukan ekonomi kita yang goncang. Musuh terbesar kita bukan bisnis kita yang mulai kolaps, bukan. Tapi justru ketakutan kita sendiri. Makanya yang harus kita lawan pertama adalah ketakutan yang ada di dalam kita sendiri. Ya, dan itu nggak gampang. Tanggal 4 April saya dinyatakan terpapar COVID. Ya, saya berada di Kendari, saya melayani di satu gereja dan tanggal 5 saya harus pulang karena tanggal 6-nya itu saya melayani ibadah ulang tahun pendeta senior di Jawa Timur ya. Jadi tanggal 4 itu saya rapid dan hasilnya positif ya. Dan memang badan saya waktu itu agak rasanya lemes gitu ya. Dan kemudian saya isolasi di satu hotel ya. Terus itu harinya Minggu. Hari Senin saya telepon dokter
dokter yang biasa saya minta tolong di Surabaya, saya telepon, dok, saya terpapar, saya positif terpapar COVID-19. Dan dokter ini loh luar biasanya. Dokter ini mengatakan begini, Pak Ishak, jangan panik, jangan takut, jangan cemas, Tuhan pasti menyembuhkan. Wah, kalau ada dokter selalu begini, 50% langsung sembuh. Nah, gitu. Ya, gitu. Dan tapi kemudian hari Senin saya ngobrol lagi sama dia dan beliau berkata begini, Pak Ishak, pokoknya nanti kalau sudah lewat hari Kamis dan Jumat dan nggak ada apa-apa, aman ya. Tapi kalau hari Kamis atau Jumat Bapak nyesek, Bapak segera ke rumah sakit. Waduh, Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Saya dari hari Senin nunggu Kamis itu dakduk loh, ya kan? Takut nggak takut, takut nggak takut. Akhirnya beberapa orang hubungin saya, termasuk beliau Pak Yakub Esra ya, begitu hubungin saya dia ngomong begini, wes gak usah cemas, gak usah takut ya, pokoknya pasti Tuhan sembuhkan. Nanti kalau sembuh berarti imun sampean lebih bagus ya. Pokoknya biasa aja, makan yang banyak, terus kemudian jaga hati yang gembira, terus kemudian olahraga, berjemur. Kalau mau ke mall aja. Wah, keren di dalam hatiku. Tapi ya itu membuat hati tidak takut itu nggak gampang, Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan begini, awas ya, kekuatan takut sama kekuatan percaya itu sama besar. Ya. Ketika ada seorang perwira datang kepada Yesus dan perwira ini ngomong begini, Tuhan tolong hambaku di rumah sedang sakit. Ayo ke rumahmu, aku akan sembuhkan hambamu. Dan perwira ini ngomong begini, gak usah Tuhan, dari sini saja Tuhan katakan sesuatu, aku percaya akan terjadi sesuatu di rumah aku. Ya. Lalu Yesus ngomong begini, pulanglah, jadilah seperti yang kamu percaya. Jadi percaya itu pasti jadi. Tapi masalahnya lagi, takut juga jadi. Ayub 3 ayat 25. Apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku, apa yang aku cemaskan itu juga yang menimpa aku. Dalam bahasa Inggris lebih tajam berkata begini, apa saja yang aku takutkan sesungguhnya sedang menimpa aku. Makanya peperangan kita di dalam diri kita itu adalah tinggal kita pilih percaya atau pilih takut. Makanya kita harus buang takut lalu belajar percaya kepada Tuhan. Tapi itu nggak gampang. Nah, hari ini makanya saya mau bagi bagaimana sih caranya menundukkan takut, menang dari ketakutan, bagaimana cara menaklukkan ketakutan kita sendiri. Ada 3 langkah saya mau sampaikan. Ada 3 langkah, 3 hal penting, 3 prinsip untuk menaklukkan ketakutan kita sendiri. Untuk menang dari ketakutan kita sendiri ada 3 langkah atau 3 prinsip atau 3 hal penting. Yang pertama adalah masih di ayat pasal yang ke-41, kita naik ayat pertama. Ayat 1 berkata begini. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Saya lebih suka ayat ini bagian A. Ayat ini bagian A itu berkata begini, Bapak Ibu ya, dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Nah, yang pertama begini, supaya kita bisa menaklukkan ketakutan kita sendiri. Yang pertama, tingkatkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tingkatkan mendengar suara yang dari Tuhan. Tingkatkan mendengar hal-hal yang datangnya, yang sumbernya adalah surga. Dan kurangi kalau perlu babak habis mendengar hal-hal yang sumbernya membuat kita panik, hal-hal yang membuat kita ketakutan, hal-hal yang membuat kita cemas. Nah, itu. Sekarang ini kan zamannya sosmed ini kan berita apa saja mudah kita dapat ya. Dan hebatnya itu banyak berita-berita yang membahas tentang COVID, tentang kemudian pengaruhnya ke ekonomi,
pengaruhnya ke, bahkan ada sebuah survei menyatakan setelah pandemi kekerasan rumah tangga meningkat. Betul juga memang. Kenapa? Karena sudah sakit, panik, ekonomi turun, ya, keuangan mulai surut, kebutuhan nggak pernah bisa dikurangi, akhirnya mulai miskomunikasi antara suami istri, berantem terus, nggak sepakat, dan akhirnya nggak bahagia. Itu ya. Makanya termasuk Anda yang punya hobi nge-share hal-hal yang membuat orang panik, hari ini berhenti ya. Termasuk Anda yang suka berbagi ya, hal-hal yang membuat orang gelisah, yang membuat orang ketakutan, hari ini berhenti ya. Karena apa? Kalau kepala kita terus diisi hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita cemas, sehebat apapun pikiran di bawah sadar kita nanti penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Mari kita isi kepala kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sampai hari ini selain mengikuti renungan dari komunitas pria, saya juga punya renungan dari gereja sendiri, tapi saya tambah lagi dengan baca Alkitab tiap hari dari Kejadian sampai Wahyu. Ini sudah putaran ke beberapa kali ya. Saya baca, nah sekarang masuk di Yesaya ini. Satu hari 10 pasal, 15 pasal. Nyangkut semua enggak mungkin 15 pasal. Paling satu kalimat, dua kalimat, nah itu saya renungkan. Termasuk saya dapat ini karena membaca gitu. Ayo, mulai sekarang tingkatkan waktumu untuk membaca Alkitab, tingkatkan ya kesenanganmu untuk buka YouTube yang isinya khotbah, yang isinya puji-pujian, kira-kira begitu, yang menenangkan pikiran kita, yang menenangkan hati kita. Dan saya juga mau sampaikan begini ya, jangan hidup di atas dasar fakta dan realita, tapi hiduplah di atas kebenaran. Kenapa? Karena begini, faktanya, realitanya ya, sampai hari ini COVID itu belum ada obatnya. Ini benar ya, ini fakta, ini realita. Ya. 2 minggu lalu saya melayani Zoom Bethany New York. Lalu koordinator acara itu tanya saya begini, Pak Isa, saya dengar di Indonesia sudah ada obat COVID. Ini nggak tahu ngeledek apa tanya beneran, tapi saya menjawabnya begini. Berarti Amerika kalah sama Indonesia, Pak. Saya bilang gitu. Oh iya, loh di Jawa Timur itu ada orang COVID dibawa ke dukun. Nah mungkin itu maksudnya. Ya. belum ada obatnya. Ya. COVID sampai hari ini belum ada obatnya. Dan tadi siang saya ikut acara pelepasan jenazah ya. Almarhum Ibu Leli Tangkisalo. Ibu Leli Tangkisalo ini kakaknya daripada Ibu Ina Tangkisalo, dan Ina Tangkisalo itu adalah istrinya Yonatan Patiasina ya. Meninggal di Jakarta karena COVID ya. Dibawa terbang ke Makassar terus ke Toraja. Saya ikut acaranya lewat Zoom ya. Dan dia sebelum mati sudah dinyatakan negatif. Negatif aja masih bisa mati. Gitu ya. Jadi gini loh. Jangan diartikan saya nakut-nakutin ya, tapi saya ingin bawa Anda antara fakta sama kebenaran itu Anda harus pilih gitu ya. Nah gini, faktanya sampai hari ini COVID belum ada obatnya. Itu fakta, itu realita. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan begini, semua penyakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Yang setuju angkat jempolnya, katakan amin. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Semua penyakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, semua penyakit, semua kutuk sudah diangkut di atas kayu salib. Nah, lebih dari itu, kebenaran juga mengatakan begini, di dalam dirimu, di dalam diriku, sudah ditaruh obat yang manjur, yang namanya adalah hati yang gembira. Nah itu. Coba sekarang Anda tinggal pilih fakta atau kebenaran. Nah gitu. Dan faktanya, kebenarannya ya, banyak orang COVID yang mati. Tapi juga banyak yang sembuh. Sudah pakai ventilator masih sembuh ya. Tapi ada juga yang nggak pakai apa-apa mati ya kan. Ada juga yang saya tadi pagi dengar temannya Kesia, anak saya, ya,
melahirkan, nyesek, mati, ternyata COVID juga. Itu fakta loh, ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kebenarannya, nah firman Tuhan, kebenaran firman Allah mengatakan begini, mati hidup kita di tangan Tuhan. Jadi nggak usah takut, kenapa? Kalau belum waktunya mati, Anda nggak akan mati. Tetangga saya depan rumah, berangkat kerja baik-baik, pulang kerja, badan nggak enak, dikerokin istrinya, esing gitu, mati. Nah itu nggak usah COVID, cuman esing gitu mati. Makanya kalau bersin tutup mulut supaya nyawamu nggak lompat. Ya. Di Jawa Timur ada orang dihinggapi laler hijau mati. Kenapa? Laler hijau begitu hinggap, lalernya ditabrak truk. Nah, matinya karena truk itu, gitu, ya kan? Jadi gini loh, jalan mati itu banyak, tapi jalan sembuh juga banyak. Itu mati hidup kita di tangan Tuhan. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Seringkali itu yang takut itu suami bukan istri ya. Coba Bu Simon itu colek suamimu dan katakan udah nggak usah takut. Tapi kayaknya Bu Simon yang lebih takut malah. Ya. Ayo kita nggak usah takut. Karena apa? Mati hidup kita di tangan Tuhan. Faktanya, realitanya, banyak orang sekarang ini usahanya jatuh. Banyak bangkrut, banyak susah. Ya, apalagi sekarang ini ibadah ditutup. Ya. Banyak pendeta GPDI udah mulai telepon saya. Kalau nggak ibadah kan nggak dapat kolektor. Nah, susah juga, ya kan? Nah, gitu. Tapi saya nggak ngomong pindah dari GPDI, enggak. Saya ngomong tetap aja di situ. Karena di situ kamu juga dipelihara Tuhan. Ya. Sudah beberapa orang chatting saya ini. Dia pikir saya juga nggak susah, ya kan? Saya dari nggak bisa nabung sampai makan tabungan, sampai ngirit-ngirit ini. Pokoknya asal bisa makan, puji Tuhan gitu. Tapi saya mau kasih tahu, ini fakta loh, ini adalah sebuah realita. Tapi kebenarannya saya mau kasih tahu, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, nggak akan pernah dibiarkan kelaparan, dan kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, nanti ada saatnya kita dibangkitkan Tuhan. Jadi kalau sekarang ini bisnismu sedang nggak normal, nggak Anda saja yang tidak normal. Kalau sekarang ini keuanganmu seret, bukan Anda saja yang seret. Tapi percayalah nanti ada waktunya Tuhan pulihkan. Itu sebabnya gereja harus ikut terbeban buat kondisi bangsa ini. Mari kita berdoa, kita ikutin prokes, kita taati aturan. Supaya apa? Indonesia segera pulih. Lah ini sudah musim begini malah ada pendeta itu yang bisa jual jual surat rapid loh. Keren apa enggak? Pendeta loh. Makanya sekarang dibikin PCR. Kenapa? Kalau PCR nggak bisa lagi dipalsukan. Syukur, ya kan? Udahlah, mari kita hidup dalam kebenaran. Ya, mulai banyakin dengar kebenaran, terus praktek kebenaran. Itu yang pertama ya. Kurangi dengar hal-hal yang nggak menguatkan, tapi mari kita tingkatkan mendengar Tuhan sambil berdiam, nggak usah kemana-mana ya, nggak usah banyak pontang-panting ke sana kemari. Terus kemudian yang kedua, langkah yang kedua, prinsip yang kedua, hal yang kedua yang penting, bagaimana supaya kita bisa menaklukkan ketakutan kita sendiri. Yang kedua adalah ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan 5 itu berkata begini, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi menjadi gemetar, mereka datang makin mendekat. Saya tekankan ayat yang keempat itu, Tuhan, aku Tuhan yang terdahulu, walaupun mereka menganggap terkemudian, aku tetap Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, jadi yang kedua begini Bapak Ibu, supaya kita nggak jadi bulan-bulanan ketakutan kita sendiri, supaya kita bisa menaklukkan ketakutan kita sendiri, mari kita mulai sekarang begini, fokus kepada Tuhan sebagai sumber kemenangan. Dia yang terdahulu, ya, Dia yang mengerjakan semuanya, Dia yang melakukan semuanya. Siapa itu? Tuhan. Nah, Yesaya
sedang menggiring seluruh umat Israel supaya matanya fokus kepada Tuhan yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita ini. Yang kedua, kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan yang kita hadapi, tapi fokus kepada Tuhan. Bukan berarti kita membuang persoalan yang kita hadapi, nggak bisa. Bukan berarti kita menghindar, juga nggak bisa. Kita harus hadapi persoalan, tapi fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan itu. Kira-kira begitu. Dan percayalah, di balik persoalan itu, tangan Tuhan menunggu kita dan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, itu fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya fokus kepada Tuhan? Kemarin saya ngobrol dengan beberapa pria, ada satu pria begini, Pak Isa, saya itu kalau berdoa, begitu tutup mata, mataku, pikiranku melayang kemana-mana, Pak, membara kemana-mana. Saya bilang, supaya kamu bisa fokus, coba kamu menyembah, keluarkan suara, berdoa, keluarkan suara, berkata-kata begitu, ya. Terus satu lagi ngomong gini, kalau saya beda, Pak, kalau saya begitu tutup mata, nggak lama kemudian saya ketiduran, Pak. Wah, ini pria kurang ajar ini, ya kan? Dia tenang di hadirat Tuhan. Nah, kita belajar nih, mulai berdoanya fokus kepada Tuhan, ya. Hidupnya setelah berdoa menjalani hidup hari-hari juga fokus kepada Tuhan, menghadapi persoalan fokus kepada Tuhan, ngurus keluarga juga fokus kepada Tuhan. Begitu. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, hatimu akan dikondisikan apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, ini bukan untuk saya tapi untuk Tuhan, dan ini saya kembalikan kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Caranya begini, saya punya tip. Caranya fokus kepada Tuhan, ya. Ayo, mulai sekarang begini, supaya hatimu, seluruh hidupmu bisa fokus kepada Tuhan, lakukan begini. Ini yang saya lakukan juga. Satu, tipnya begini. Satu, tingkatkan, perbanyak bersyukur. Nah, bangun tidur bersyukur, mengawali apa aja dengan bersyukur. Saya sampai sekarang kalau malam kebangun begitu, tanganku tak giniin. Terus aku rasa nafasku masih keluar masuk, aku bersyukur Tuhan, terima kasih nafasku masih keluar masuk. Ya. Gak lama kemudian istriku bunyi, tut, oh, terima kasih masih bisa kentut, ya gitu. Kentut termasuk disyukurin, ya kan? Termasuk yang dikentutin juga, ya kan gitu. Karena apa? Masih bisa kentut, bersyukur, ya. Nah, Buyung itu kenyang ngentutin istrinya itu kayaknya, ya kan? Makanya nggak heran loh, kadang-kadang istri itu wajahnya kayak kentut. Karena apa? Dikentutin terus sama suami. Heri juga itu kelihatannya. Ayo banyakin bersyukur. Bersyukur itu intinya begini loh, tahu diri. Bersyukur itu orang yang tahu diri. Orang yang nggak bersyukur itu nggak tahu diri. Ayo kita bersyukur ya, tiap hari bersyukur. Kalau sampai sekarang ini kita masih ada kan kita harus bersyukur karena Tuhan. Bersyukur itu menyadari karena kemurahan Allah, kira-kira begitu. Ya. Terus yang kedua setelah bersyukur, memuji. Nah, memuji. Memuji itu jangan hanya asal jeplak nyanyi, karena kita tidak menyanyikan lagu-lagu biasa. Memuji itu sama dengan menyatakan kekaguman kepada Tuhan. Kalau Anda memuji tidak sambil punya rasa kagum kepada Tuhan, ya Anda mirip-mirip Kus-Plus, ya itu seperti Noah, seperti dangdut juga gitu, kira-kira begitu. Sambil rasa kagum. Setelah itu mulai masuk dalam penyembahan. Nah itu, jadi bersyukur, memuji, terus masuk dalam penyembahan. Itu pasti bisa fokus. Saya kemarin itu jam-jam 5:30 sore, mau mandi. Tiba-tiba istriku itu main gitar, terus nyanyi. Oh betapa indahnya, ya lagunya Slow dan betapa baiknya. Oh ya, eloknya. Saya kurang hafal kalau lagu-lagu. Tapi puji Tuhan loh, aku nikah 2 kali itu istriku pinter main musik ya, dan pinter nyanyi, dan memang Tuhan tuh menolongnya luar biasa. Tapi Bu Yali saya mau ngomong, second married nggak lebih mudah, lebih sulit. Kenapa? Mempersatukan 2 rombongan nggak gampang itu. Kalau modul 1 di dalam Cambria Jati kan ada istilah begini. Kalau pengen merasakan surga menikahlah. Tapi kalau pengen merasakan neraka menikahlah. Jadi
Itu nikah pertama seperti itu, ya. Ada rasa surga, ada rasa neraka. Tapi kalau merit kedua enggak begitu. Saya beberapa tahun lalu menikahkan duda pensiunan, perwira. Terus dapat gadis. Gadisnya 58. Jadi gadis sudah agak bablas sedikit, ya kan? Tak bimbing juga pranikahnya. Begitu tak berkati, nggak sampai setahun prianya mati. Jadi untuk second merit begini ya. Ini kalau di sini ada duda atau janda, saya mau pesan begini. Kalau mau umur panjang, nikah lagi. Kalau mau cepat mati, nikah lagi. Gitu. Tapi puji Tuhan, Buyung sama Yali, istriku ini kan tipikal hijau, ungu, ya kan? Orang hijau itu ternyata kalau almarhum dulu kan kalau orang hijau nggak begitu. Kelihatan nurut tapi tetap melakukan yang dia mau. Jadi keras kepala. Gitu. Nggak apa-apa, kita biasa buka-bukaan sama mereka. Lihat wajahnya itu kan. Wajahnya kan kalem, tapi dia tetap melakukan yang dia mau. Kayak Harry itu loh, Harry itu orang hijau itu. Tetap melakukan yang dia mau, gelendam gitu. Ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, dia itu main musik kemarin ya. Terus nyanyi itu, oh betapa indahnya. Tiba-tiba saya ngikut. Wah, aku rasa diurapi loh. Saya langsung nggak mandi dulu, aku langsung ayo mas terus nih kita nyanyi terus sampai nyembah. Akhirnya saya berdoa terus, mendoakan semua orang-orang yang saya ingat, saya doakan semua. Nah, ini namanya momen. Kalau Anda digerakkan Tuhan, doa gitu, jangan ditunda, momennya hilang. Saya batalkan mandi karena saya dapat momen ini. 1 jam saya nyanyi, ya, nyanyi terus bersyukur, nyanyi terus kemudian menyembah, terus larut dalam penyembahan sampai doa. Fokus, gitu. Ayo semakin fokus kepada Tuhan ya, bukan semakin fokus kepada kondisi. Kondisi ini nanti akan membaik sendiri, Tuhan yang bikin. Jadi bagian kita adalah nggak usah pusing dengan kondisi, tapi mari kita fokus kepada Tuhan ya. Termasuk Bro Simon yang ngurusin banyak orang dan pusing usaha kayak gini kondisinya. Nah, sekarang fokusnya ke Tuhan lebih dibanyakin ya. Dengar perkataan istri, jangan ngeyel sendiri gitu supaya apa? Aman ya kan? Itu. Ya, jadi yang pertama banyakin dengar Tuhan, kurangi dengar luar yang bukan Tuhan. Terus yang kedua lebih fokus kepada Tuhan, bukan persoalan. Yang ketiga, yang terakhir ayat yang ke-6 dan ayat 7. Ayat 6 dan 7 itu ayat itu berkata begini, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Nah, yang ketiga, hiduplah saling menguatkan. Komunitas Kompas ini biarlah saling menguatkan. Pak Sutri saling menguatkan, suami istri saling menguatkan. Ini perhatikan, tukang besi menguatkan tukang emas. Ini satu lingkup ya. Nah, lingkup terkecil kita itu adalah keluarga kita sendiri, rumah tangga. Mari kita hidup saling menguatkan, jangan saling melemahkan, jangan saling membantai, jangan bertengkar ya. Jangan ada perselisihan lagi. Mulai sekarang sepakat dan saling menguatkan. Itu. Saya untuk keluarga yang sekarang ini, jadi sekarang begini Pak Buyung, Ibu Yali, dan semua yang lain-lain, anak kami itu sekarang jumlahnya 6. Cucu 5. Ya, tapi kami sepakat sekali waktu saya kumpulkan anak-anak dari 6 anak itu, anak dia 4, anak saya 2. Theo menyatakan begini, hari ini saya sepakat
dengan keluarga dan dengan diri saya sendiri di hadapan Tuhan. Saya mau belajar jadi kakak 5 adik saya. Tadinya adik saya cuma 1, sekarang 5. Saya harus jadi kakak dari 5 adik. Terus anak saya Kesia juga begitu. Saya selama ini nggak pernah jadi adik, jadi kakak, tapi mulai sekarang saya harus belajar jadi kakak karena di bawah saya ada 4 adik. Jadi Kesia, Theo umurnya 31, Kesia 27, ya. Terus kemudian anak dari dia yang pertama umur 25, terus 23, terus kemudian 19, terus 17, ya, gitu. Terus kemudian anaknya dia juga yang pertama ngomong begini, hari ini saya harus belajar menjadi adik karena selama ini saya CC. Jadi saya harus menjadi adik, ya. Terus ya pokoknya sepakat, dalam satu rumah harus sepakat. Ya. Saya sudah lebih aman karena saya sudah belajar dengan istri yang pertama dulu almarhum, ya. Kalau istri saya yang pertama itu kan pernah jadi bulan-bulanan 12 tahun. Jadi yang ini nggak pernah jadi bulan-bulanan lagi. Ini sudah 8 bulan tapi belum pernah bertengkar, belum pernah. Kalau dulu itu masalah kecil gitu bisa bertengkar. Contoh ya, saya kasih tahu ini yang seringkali merusak kesepakatan, melemahkan kebersamaan itu dalam keluarga. Contoh kecil aja saya kasih tahu ya. Kamar mandi, kita kalau ke toilet. Dulu istriku tuh suka ngomong gini, almarhum ya. Saya suka dimarahin begini, kamu itu ya, kalau mau kencing, itu kan ada, apa itu, yang itu loh, alasnya duduk itu loh di toilet itu. Dikiniin dulu, supaya enggak, kamu kalau kencing belepetan ke situ-situ, nanti kebokong saya. Nah, saya suka jawab begini, lah kamu yang mau duduk, kenapa kamu nggak celangapin sendiri aja, kenapa nunggu saya? Kan kamu yang pakai, kamu juga mau pakai gitu. Nah, tapi sejak saat itu, sejak ikut Cambria Sejati, saya sudah lakukan. Pokoknya kalau mau kencing, ya, itu tatakannya itu dinaikin supaya nanti istrimu kalau mau kencing, pantatnya nggak kena bekas kencingmu. Nah, itu kayaknya Buyung itu yang melakukan itu. Ya Leo ya yang ini, nah, gitu. Itu masalah kecil, tapi itu merusak kesepakatan rumah tangga. Hal-hal kecil loh ya. Lu kita itu kan ributnya kita dalam rumah tangga itu kan cuma gitu-gitu aja. Masuk kamar mandi lupa matikan lampu, teriak-teriak, ya kan? Lupa nutup pintu, bengok-bengok, ya kan? Lupa matikan air, marah, ya kan? Coba kalau istrimu lupa, udah matiin aja, ceklek gitu. Terus, Mama lupa lagi ya, nah gitu nanyanya. Terus istri juga, iya, makasih ya Pak udah ditolongin, minta maaf, aku lupa lagi. Lain kali jangan diulangi ya. Udah nggak pakai begini. Kamu lupa-lupa terus ya, lupa-lupa terus. Listrik naik terus, kamu tahu nggak? Token habis terus gara-gara kamu lupa. Nggak usah. Udahlah, nggak usah mempersoalkan hal-hal kecil. Supaya apa? Kesepakatanmu itu bisa terus berjalan. Saling menguatkan dalam rumah tangga. Saya tidak menganjurkan Anda keluar dulu lah. Gini aja, suami istri aja saling menguatkan. Jadi kalau usahanya goncang, saling menguatkan. Keuangannya mulai tipis, saling menguatkan. Nggak usah saling nuntut. Dihadapin berdua. Nah, kalau begitu ketakutan pasti hilang. Ya, ayo kita lakukan 3 hal ini dalam hidup kita ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Anda tetap mute aja. Saya akan nyanyi bersama istriku dan Anda mengikuti. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, kita mau berdoa. Saya mau doakan Bapak Ibu. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sering dilanda ketakutan? Kalau itu Anda boleh pegang tangan istrimu atau suamimu dan kemudian angkat tangan satunya ke atas. Saya akan doakan Anda. Yang sering kali kedatangan takut, gandeng tangan istrimu dan tangan yang di luar diangkat ke atas. Haleluya. Percayalah begini, ada yang namanya kemurahan Tuhan. Kemurahan itu hal yang seharusnya kita nggak layak terima, tapi kita bisa terima karena kemurahan itu. Sebab itu kita angkat tangan dan tengadahkan wajahmu sedikit ke atas sambil tutup mata supaya batinmu bisa melihat. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan sejenak. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang kau lihat, saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya kepadamu. Aku berdoa supaya Roh Kudus Engkau curahkan, kekuatanmu Engkau curahkan, supaya mereka bebas dari ketakutan. Karena kami percaya ketakutan itu tidak akan mengurangi sedikit pun masalah kami. Justru akan menambahi kami semakin berat. Itu sebabnya biarlah kami mulai hari ini, kami menyatakan tidak takut dan tidak gentar. Kenapa? Karena yang menuntun kami adalah Tuhan sendiri. Walaupun kami seringkali takut Tuhan, tapi kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Biarlah hidup kami dikuasai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, karena kami tahu ketika kami menyembah, kami sama dengan mendeklarasikan bahwa Tuhan itu penguasa tunggal atas hidup kami. Dan kalau Tuhan yang menguasai kami, tidak ada satu kekuatan lain yang menguasai kami. Itu sebabnya biarlah seumur hidup kami selalu fokus kepada Tuhan. Kami selalu memandang kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia sebagai sumber kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepadamu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan pulihkan tepat pada waktunya. Yang hilang Tuhan kembalikan, yang rusak Tuhan pulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Heri. Oke, terima kasih Pak Ishak dan Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada 3 prinsip yang harus kita praktekkan hari ini bahkan seterusnya kalau kita mau menang dari rasa takut. Yang pertama tadi dikatakan jangan lagi fokus pada berita-berita media sosial, tapi lebih baik kita fokus dari berita surga. Hari-hari ini saya sering kasih tahu
Kan firman Tuhan bilang di hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu. Dan bagi saya, nabi palsu sekarang itu bukan pendeta besar yang ngajar sesat, tapi media sosial itulah nabi palsu. Kenapa? Karena hampir semua orang sangat bergantung dan sangat dipengaruhi hidupnya oleh media sosial. Masalahnya 80% lebih isi media sosial itu hoax, berita yang menakutkan. Nah, jadi jangan dengerin nabi palsu itu Bapak Ibu, lebih fokus dengerin berita surga seperti prinsip yang diajarkan oleh Pak Ishak malam hari ini. Yang kedua, lebih fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Sekalipun masalah nggak bisa dihindarin, tadi Pak Ishak bilang, tapi kita harus hadapi dengan fokus kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Saling menguatkan, dimulai dari rumah. Kan hari-hari ini kita lebih banyak di rumah, stay at home. Jangan seperti banyak keluarga yang di luar yang nggak kenal Tuhan, disuruh stay at home malah berantem terus seharian, cerai ujungnya. Tapi sekarang kita stay at home, harusnya kita membangun kuasa persekutuan. Seperti khotbah saya 2 minggu, dan setengah tahun ke depan kita akan bicara tentang kuasa persekutuan. Nah, sekali lagi terima kasih buat Pak Ishak Tulus untuk kebenaran firman Tuhannya malam hari ini. Dan saya percaya setiap kita diberkati dan kita menang dari rasa takut. Amin. Dan saya sering katakan juga orang kalau dikuasai dengan ketakutan, maaf, itu biasanya jadi agak ego dan bego. Karena dipenuhi dengan ketakutan jadi bego. Semua yang harusnya nggak ditakutin malah ditakutin. Yang nggak perlu ditakutin malah yang nggak perlu ditakutin, yang harusnya diwaspadai disikat habis. Berkali-kali saya katakan jangan takut dengan corona, karena corona kayak batuk pilek, imun kuat, hati gembira, sembuh. Yang perlu kita waspadai itu hidup nggak sehat. Nah, ini orang hidup nggak sehat nggak takut, tapi sama corona takut. Nah, padahal yang membuat mati itu karena hidup nggak sehat, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yuk kita menang dari rasa takut dengan 3 prinsip firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ishak. Ada Pak Simon mungkin sampaikan sesuatu, atau Pak Buyung sebagai TP3 area Jambi, atau Pak Simon sebagai TP wilayah SBT menyambut teman-teman dari area-area lain. Ada Pak Kris juga di sini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang berpasang-pasangan juga maupun yang single ya. Kita malam ini sangat senang, ada dari ujung sekali dari Jawa sana, ada dari Madiun, Pak Gun, ada juga dari Tangerang, ada dari mana-mana ya. Sumatera umumnya ya. Ada juga preman dari Palembang baju merah itu kan. Nah, jadi kita ada heran lagi, kita sama-sama sudah. Tapi ini preman sudah bertobat ya. Preman sudah bertobat. Jadi kita bersyukur sama-sama, dan kami juga berterima kasih sama Pak Ishak. Cuma Pak Ishak ini agak pelit aja, istrinya disingit-singit, dan kasih kami lihat, ya kan? Baru hari ini kelihatan. Padahal Yari udah tanya-tanya, kapan Ishak tuh bawa istrinya untuk kenalin sama kita, ya kan? Palembang juga tanya gitu, Linggau juga tanya, ya. Pekanbaru juga tanya. Jadi ya kalau udah ada nanti waktunya ya datanglah, kenalkan ya. Jadi supaya tetap kita terjalin hubungan yang baik. Saya rasa dari saya cukup, dari Buyung aja, dari TP3 Arya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ishak beserta Ibu yang sudah memberkati kita. Juga teman-teman yang ambil bagian untuk Zoom Kompas Pak Sutri malam ini. Kita berharap ini mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali kita adakan Zoom Pak Sutri. Nanti akan kita bicarakan di tim apakah sebulan sekali, apa 2 bulan sekali. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Pak Heri, silakan lanjut Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Oke, Pak Wito mau say hello, tadi dicari-cari sama Pak Ishak terus soalnya Pak Wito. Sudah ada Pak Ishak, Pak Witonya sudah nongol. Mana Wito, mana? Nah, bersuara dulu Pak, harus geser-geser mungkin. Oh lah itu, ya sudah kelihatan. Apa kabar Pak?
Puji Baik, Tuhan, Tuhan baik, sehat. sehat. Kamu sehat ya? Sehat. Ya. Sehat Pak, nambah anak terus Pak. Oh gitu. Iya. Si Wito kelihatan tambah seksi dia. Oke. Ya. Itu Pak Gun itu sama Bu Ratna itu suruh bicara itu tamu kita itu. Oh iya. Baru Oh, iya. sembuh itu. Silakan Pak Gun. Pak Gun, silakan Pak Gun. Kenalkan Pak Gun. Anggap saja nih acara temu kangen karena kita sudah ketemu. Ya. Silakan. Selamat malam Pak Ishak, selamat malam Pak Simon, Malam. selamat malam teman-teman semua. Pak Enggi, selamat malam. Malam, Pak. Ya, salam kenal dari Madiun. Ya, saya kalau boleh mungkin saya kesaksian sebentar ya, sedikit ya. Ya. Saya mengalami apa yang dikhotbahkan Pak Ishak itu awal bulan yang lalu ya. Jadi pada waktu 28 Juni itu kami tes PCR di mana istri saya bekerja di rumah sakit. Istri saya dikatakan positif, didiagnosis positif, saya negatif. Kemudian istri saya diminta untuk dirawat di ruang isolasi di mana dia bekerja. Kemudian dia masuk, esok harinya saya dapat kabar dia drop. D-dimernya jadi 5.000, kemudian trombonya turun jadi 32.000. Saat itu saya terus terang aja pikiran saya sudah macam-macam, sudah tidak bisa konsentrasi. Kemudian Rabu pagi itu saya telepon kepada dokter parunya di Magetan sana. Saya minta diizinkan untuk masuk di ruang isolasi. Siangnya memang istri saya diberitahu sama tim dokter di mana dia bekerja untuk saya diizinkan untuk masuk di ruang isolasi itu. Ya, akhirnya saya telepon sama anak-anak yang posisi di Jakarta. Anak saya mengatakan bahwa saya mau mendampingi mamah dari anak-anak untuk di ruang isolasi. Mereka juga ambil keputusan, mereka langsung pulang ke Madiun. Ya, begitu masuk saya melihat memang istri saya dalam kondisi karena tidak mau makan ya. Terus akhirnya ya kondisinya menjadi lemah. Ya terus terang aja saya terikat dengan ketakutan pada waktu itu. Saya tidak siap. Saya WA dengan Pak Ishak. Pak Ishak, saya tidak siap kalau saya ditinggal sama istri. Ya, puji Tuhan dengan melewati hari demi hari, kemudian Senin itu berarti hari ke-8 ya, hari ke-8. Pada waktu saya mau doa Goram Diuk di pagi hari itu, istri juga terbangun, kemudian istri minta doa sepakat. Kami berdoa sepakat. Ya puji Tuhan pada waktu setelah selesai doa sepakat itu, istri itu ada nafsu, ada sedikit untuk mau ada nafsu makannya ya. Pada waktu saya rebuskan telur 2 habis, kemudian saya bikinkan sereal juga habis. Saya angeti susu beruang itu juga habis. Tapi setelah itu ya saya tidak mau memaksakan karena takutnya kan perutnya kosong beberapa hari, kemudian saya takutnya ya ada penolakan ya. Terus mulai dari Senin itu, setelah itu ya istri saya berangsur-angsur sembuh, mulai ada kekuatan. Ya sekali lagi memang kalau ketakutan itu mengikat kita, ya pada akhirnya membuat kita tuh lemah.
pada akhirnya membuat kita itu bisa mempertanyakan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu Rabu saya masuk, saya Sabtu itu dites PCR, saya juga terpapar dengan COVID. Ya itu memang risiko ya, memang saya harus tahu bahwa itu risiko. Tapi sekali lagi kekhawatiran itu membunuh iman kita. Itu teman-teman, tapi ya puji Tuhan karena dukungan dari teman-teman di Koramdio, termasuk juga dukungan dari Pak Ishak, dia WA, kemudian dia menguatkan kami berdua bahwa Tuhan punya rencana di balik semua ini. Ya, untuk sementara memang kita belum tahu akan rencana Tuhan ya, tapi kami berdua sudah dapat gambaran bahwa Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Itu teman-teman kesaksian kami. Oke, silakan Pak Buyung sama Pak Simon, saya kembalikan pada Pak Eri juga saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Gunawan ya. Kita bersyukur melalui kesaksian Pak Gunawan tentu kita dikuatkan. Saya mewakili papa saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang di Jambi khususnya. Baru hari ini papa saya bisa lepas dari oksigen sejak tanggal 7 Juli sampai tadi. Papa saya sangat-sangat bergantung karena saturasinya drop di 50-an dan minggu lalu masuki masa-masa yang kritis. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan kakak adik. Saya bilang apapun yang terjadi, saya tidak izinkan papa dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena saya tahu kondisi rumah sakit di Malang, Jawa Timur sedang crowded. Karena 1 minggu sebelumnya kakak ipar saya mengalami hal yang sama dan dibawa ke rumah sakit dan dia down mentalnya karena dia sendirian, gak ada yang jaga. Terus semua fasilitas harus ngantri. Mau masuk IGD aja ngantri 51 pasien. Dan kemudian dia harus butuh ventilator, dia harus ngantri 21 pasien di ICU. Nah, dalam kesendirian dia down dan akhirnya yaitu tadi dia semakin lemah dan akhirnya Tuhan panggil. Makanya saya sepakat saling menguatkan satu dengan yang lain, dengan adik-adik, pokoknya protokol rumah sakit bawa ke rumah. Walaupun itu konsekuensinya juga berserah sama Tuhan, dan adik-adik harus benar-benar jaga hati, karena itu lagi sensi semua lagi capek. Adik yang satu harus ngawasin 24 jam. 2 adik cowok saya suruh pokoknya cari oksigen, jangan sampai putus. Sementara kondisi ketersediaan oksigen sangat-sangat sulit hari-hari ini. Tapi bersyukur buat teman-teman yang support doa, dana, dukungan, terus keluarga yang terus setiap hari bisa support semangat papa. Nah, sehingga hari ini tadi pagi papa sudah mulai bisa lepas dengan saturasinya sudah normal 97-98. Jadi sekali lagi seperti Pak Ishak tadi katakan, nggak usah takut, toh mati hidup itu di tangan Tuhan, yang penting jangan cari mati. Bagian kita kerjakan di dalam kesepakatan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagian kita kasih obat, vitamin, hati yang gembira itu yang terus saya ingatkan kepada papa, kepada adik-adik. Nah, sehingga boleh ada hari ini. Saya bersyukur papa saya juga boleh ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan sementara waktu mama harus diungsikan ke Kota Batu, rumah adik yang satu. Dan tapi sekali lagi kami bersyukur bersama teman-teman yang mendukung kami. Sehingga kami semua boleh ada. Saya hanya memantau dari Jambi, dari jauh. Ketika saya lihat ada sedikit mulai gejolak di grup adik-beradik, saya pasti video call. Satu hari bisa 6-7 kali video call, saling menenangkan satu dengan yang lain. Karena itu situasi yang harusnya saling menguatkan. Seperti Pak Ishak bilang tadi, fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus lebih banyak dengar. Kan dalam situasi seperti kan banyak sekali dengar orang ngomong A, B, C, D, E, F, G, wah semua. Tapi saya katakan enggak. Komandonya harus satu, kita harus sepakat dengar apa kata Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya bersyukur dan saya percaya di sini ada banyak teman-teman yang mengalami isoman. Ada Hengki,
ada Pak Buyung juga, Pak Mita juga ya katanya kalau salah ya. Hampir semua sudah melewati. Kami akhir Maret sampai pertengahan Mei kami isolasi. Ya, akhir April sampai pertengahan Mei. Kami juga isolasi mandiri. Tapi sekali lagi kita harus menang dari rasa takut. Dengar berita surga, jangan berita nabi palsu medsos itu. Dengar dan fokus pada Tuhan bukan masalah, dan yuk kita semakin menguatkan satu dengan yang lain. Oke, saya pikir malam ini kita diberkati, dan seperti Pak Buyung tadi katakan, kita akan bicarakan mungkin 2 bulan sekali, kita akan buat pasutri, karena setiap Senin kita juga ada kompas rutin untuk para pria. Oke, saya pikir itu saja karena sudah mau jam 9. Mungkin Coach Simon boleh tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akhiri Zoom kita malam ini, kita mau bersyukur. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu yang Engkau sudah utus. Kami percaya Tuhan, itu tidak akan membuat kami takut lagi. Tapi kami selalu kuat karena firman-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya langkah kami ke depan, kami sudah andalkan Engkau. Kami akan selalu berharap kepadamu. Biar setiap waktu, setiap saat Tuhan, Engkau selalu menuntun kami. Kami berdoa juga buat semua kami, khususnya juga buat Pak Ishak yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini di mana dia berada menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau istirahat, biar damai sukacita-Mu ada menyertai kami. Ketika kami membaringkan tubuh kami tahu Tuhan sedang menurunkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akhiri Zoom kami ini dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, jangan leave dulu, tolong buka videonya masing-masing. Nah, seperti kebiasaan kita foto bersama. Seperti Tuhan Yesus sampai perjamuan malam foto bersama juga. Oke, silakan untuk layar pertama. Ada Andri Wijaya, ada Caroline yang tolong dibuka kameranya. Oke, Andri Wijaya masih dengar? Tolong. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua. Silakan semua buka videonya. Toyonghua, Edi Iskandar, Hendri, Tisoimoy, Vivit, bolehkah buka kameranya? Oke, saya tunggu. Oke, nggak mau ya? Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah. Yang ketiga, enggak. Nggak ada, cuma tinggal 2 layar. Oh, Oke, oke. sekali lagi terima kasih untuk Pak Ishak, Tulus, suami istri yang sudah menjadi Tuhan, dan untuk semua teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Kalau Sampai ketemu ya. Mau ikut Zoom pagi di link yang sama, link ini juga setiap Senin sampai Sabtu. Kalau sudah istri baru, rekeningnya ganti nggak Pak Ishak? Rekeningnya. Jadi istri baru ganti rekening nggak? Apanya diganti? Rekening, Mana tahu, siapa tahunya rekeningnya udah ganti yang baru. Pak Simon, Oi, kenapa kamu baik Pak Isaknya? oi, kau tidak tahu baik kau Yang nih. ngurus itu Pade, oi. Rawat Yang ngurus itu Pade pula. Ada bahasa baru sekarang ya, kalau pernikahan kedua mau umur panjang menikahlah, mau cepat mati menikahlah. Bagi para duda, para janda, kalau mau umur panjang nikah lagi. Kalau mau cepat mati nikah lagi. Nah gitu. Itu Pencerahan baru. Library by Ishak Tulus. tahun depan deh kita ketemu ya. Ya. Kita awal-awal tahun gitu saya tak ke Jambi. Mudah-mudahan situasinya udah mengizinkan ya.
Ya, Siapin durian dari sekarang Pak Ishak. Ya, Saya kumpulin duriannya dari sekarang. lagi musim, Iya, iya. musim jambi durian. Ajak Pak Gun datang, Pak. ya, Pak Gun, bulan Januari ya. Jambi Pak. Ayo, saya sudah bawa beberapa orang ke Jambi. Loh, Pak Gun senyum-senyum. Nanti diatur ya Pak ya, karena istri kan juga punya tanggung jawab ini sebagai PLT Direktur, itu kan tidak bisa sewaktu-waktu untuk meninggalkan Ya, pos jaganya Pak. baik Pak. Tapi prinsipnya kalau semuanya terkendali, kita siap Pak. Oke. Kita siap Pak untuk main ke Jambi gitu. Akhir-akhir Januari gitu mungkin ya. Ya, nah. Ini sudah melandai, vaksin Ya. sudah maksimal, terbentuk herd immunity nasional. Ya, kita berdoa Ya, aman. ya. Pokoknya kalau kondisinya ini mesti stabil, kondisinya rumah sakit khususnya Magetan itu tidak ada antrian, mungkin istri saya bisa meninggalkan Pak. Tetapi kalau dengan kondisi masih terus seperti gini terus, ya terus harus standby terus Pak. Seperti kemarin Sabtu itu kan mestinya kan dia libur, harus koordinasi juga dengan Bupati, dengan Sekda, dengan lain-lainnya Pak. Kalau dipanggil tidak ada, ya kita kan tidak menjadi berkat, Pak. Seperti itu, Pak. Mantap. Bu Simon lo suruh bicara, jangan dibiarin diem aja. Ya, saya juga sepakat ngomong itu sebenarnya Pak Ishak. Bapaknya udah ngomong. Dia lagi, karena kemarin Pak terkejut dia Pak, ya kan? Ya, Dia ngomong sama saya kira saya sudah janda, dia bilang. tapi sudah pulih loh. Ya, puji Tuhan lah. Jadi maka itu kan gara-gara itulah vitamin berlebihan kan. Kan kurang vitamin Pak, berlebihan. Itu tanya sama Bu Ratna itu berlebihan vitamin malah akhirnya. Oke, saya izin live ya, semua bapak-bapak. Oke. Oke, Yuk. sampai ketemu ya. Ya. Saya pamit juga. Ya, oke Pak Gun semua teman-teman. Salam. Terima kasih. Ayo, Ya. Pak Ya, Gun. memberkati semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih. Pak Ya. Alam, sampai ketemu ya. Yo. Siap. Yo. Ya. Oke, saya end meeting ya Bapak Ibu ya. Udah ke berubah dulu ya.